Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai teorema Pitagoras. Nah, bunyi dari teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras menjelaskan mengenai hubungan antara panjang sisi pada segitiga siku-siku. Jadi teorema Pitagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku, tidak berlaku di segitiga yang lain. Bunyi teorema Pitagoras yaitu kuadrat sisi terpanjang atau hipotenusa, nama lainnya bisa sisi miring juga, ya, adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Kuadrat sisi terpanjang atau hipotenusa adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Nah, dengan teorema tersebut, maka hubungan sisi-sisi segitiga siku-siku dapat ditulis. Nah, kita perhatikan dulu gambar segitiga siku-siku ini. Biasanya segitiga siku-siku itu ada lambang seperti ini ya. Nah, ini lambang penyiku. Jadi ini sisi-sisi yang ada pada sudut ini, yang bertemu pada sudut ini adalah sisi penyiku. Ini sisi penyiku, ini sisi penyiku. Nah, bagian A dan bagian B ini adalah sisi penyiku. Kemudian yang C ini adalah sisi terpanjang atau hipotenusa atau sisi miring. Nah, ini hubungannya C kuadrat, C itu kan sisi terpanjang ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Atau kalau mau mencari C aja ya nggak pakai kuadrat, C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian kalau mau mencari A kuadrat maka tinggal dikurangkan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Atau kalau mau mencari B kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Kalau kuadratnya nggak dipakai, ini kan A kuadrat. Berarti kalau pakai A sama dengan, maka di ruas kanannya menggunakan akar. Ini juga sama, B sama dengan akar dari C kuadrat kurangi A kuadrat. Oke, contoh. Diketahui suatu segitiga ABC, ini segitiga ABC, siku-siku di A. Nah, ini siku-sikunya di A. Dengan panjang AB 5, AB-nya 5, dan panjang AC 12 cm. Tentukan panjang BC. BC ini adalah sisi terpanjang ya, atau sisi miring atau hipotenusa. Maka jawab, diketahuinya adalah AB 5 cm, AC 12 cm. Karena BC merupakan hipotenusa, maka BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat ya. Kalau mencari hipotenusa kan dijumlahkan kuadrat sisi-sisi penyikunya. Berarti AB-nya kan 5, berarti 5 kuadrat tambah AC-nya 12 jadi 12 kuadrat. Kemudian 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 144. Nah, maka BC kuadrat sama dengan 169. Ini kan masih dalam kuadrat, sementara yang ditanyakan adalah panjang BC. Nanti kita akarkan. BC sama dengan akar 169. Akar 169 adalah 13 cm. Jadi, panjang BC adalah 13 cm. Contoh 2. Suatu trapesium PQRS dengan panjang PQ 30 cm dan RS 18 cm. Jika panjang PS sama dengan RQ 10 cm dan trapesium PQRS merupakan trapesium sama kaki, hitunglah luas trapesium tersebut. Nah, ini gambarnya ya. PQ kan 30,
RS 18, PS sama RQ 10 cm. Nah, karena trapesiumnya sama kaki, maka RS sama dengan TU. Nah, RS sama dengan panjang TU, ya kan? Panjang RS sama dengan panjang TU, 18 cm. Sehingga kalau yang tadinya PQ itu 30, kalau kita kurangi 18 cm, itu sisanya kan 12. Nah, otomatis panjang PT dan panjang QU itu sama. 12 dibagi 2, hasilnya 6 cm masing-masing, ini 6 cm. Untuk mencari luas trapesium, harus diketahui tinggi trapesium dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kenapa? Karena di sini ini adalah bentuk dari segitiga siku-siku. Ya, dengan sisi penyikunya adalah PT dan ST, kemudian yang ini sisi miringnya PS. Atau yang ini juga sama, penyikunya QU dan RU, sisi miringnya RQ. Nah, kita cari salah satu aja ya, karena ini sama ukurannya, maka ST kuadrat ini yang dicari. ST ini kan tinggi ya, tinggi trapesium. ST kuadrat sama dengan PS kuadrat dikurangi PT kuadrat. Nah, kenapa di sini dikurangi? Karena ST ini adalah sisi penyiku. Kalau mencari sisi penyiku, mau yang PT atau yang ST itu dikurangi ya. Jadi ST kuadrat sama dengan PS kuadrat, sisi miringnya atau hipotenusanya, dikurangi sisi penyiku lain yang diketahui. Jadi PS kuadrat kurangi PT kuadrat. PS-nya adalah, berapa PS tadi? 10 ya, PS sama dengan RQ. 10 kuadrat, PT-nya adalah 6, jadi 6 kuadrat. Nah, 10 kuadrat adalah 100. 6 kuadrat adalah 36. Maka ST kuadrat adalah 64. Nah, karena ini masih dalam kuadrat, kita akarkan jadi ST sama dengan akar dari 64. Hasilnya 8 cm. Yang ditanyakan adalah luas trapesium. Nah, rumus luas trapesium adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Sisi sejajar itu yang mana? Sisi sejajar itu adalah PQ dan RS. Nah, setengah dikali PQ 30 tambah RS 18 kali tinggi 8. Tingginya yang barusan dicari ya. Nah, jadi L sama dengan setengah kali 48 kali 8. Setengah kali 48, 24 kali 18. Jadi luasnya adalah 432 cm persegi. Baik, selanjutnya penerapan teorema Pythagoras. Langsung contoh ya. Dua pesawat sedang terbang melintasi kapal induk. Suatu radar yang berlokasi sejauh 12 km dari kapal induk mendeteksi bahwa posisi kedua pesawat tersebut berjarak 15 km dan 20 km dari radar. Tentukan jarak kedua pesawat diukur berdasarkan ketinggiannya. Nah, kita ilustrasikan dulu ya, kalau di penerapan teorema Pythagoras itu kan biasanya soal cerita. Maka kita gambarkan terlebih dahulu supaya jelas ya bagaimana bentuk segitiga siku-sikunya. Nah, oke. Ini tadi kan ada dua kapal induk, ada dua pesawat terbang yang sedang terbang, kemudian ini ada kapal induk. Nah, di sini ada radar. Kemudian radar ini mendeteksi bahwa jarak kedua kapal induk tersebut yang satu 15, yang satu 20. Sementara jarak dari radar ke kapal adalah 12. Nah, maka kita anggap ini adalah satu garis lurus ya. Maka ini bentuk segitiga siku-sikunya. Nah, maka siku-sikunya di sini kan. Kita misalkan ada A, B, dan C. Nah, kita cari. Yang pertama kita cari dulu AB. AB ini yang ini ya, berarti segitiganya segini. Dari radar ke A ke B.
Berarti AB kuadrat itu, nah ini adalah sisi penyiku kan ya. Berarti dikurangi AB kuadrat sama dengan 15 kuadrat, ini sisi miringnya, dikurangi 12 kuadrat. 15 kuadrat itu 225, 12 kuadrat itu 444, kemudian dikurangi jadi 81. Karena ini masih AB kuadrat, kita akarkan. Jadi AB sama dengan akar 81, yaitu 9 km. Kemudian kita cari AC. AC. Berarti dari A ke C ya. Maka segitiganya dari radar ke A ke C. Yang digunakan adalah bilangan yang 12 dan yang 20. Berarti 20 kuadrat kurangi 12 kuadrat. Sama dengan 400 kurangi 144, yaitu 256. Kita akarkan, jadi AC sama dengan akar 256, yaitu 16 km. Nah, karena yang ditanyakan adalah jarak kedua pesawat, ya, sementara AC itu kan jarak dari kapal induk ke pesawat C. Kemudian kalau AB adalah jarak kapal induk ke pesawat B, ya kan? Sementara yang ditanyakan adalah dari B ke C. Tinggal kita kurangi AC kurangi AB. 16 kurangi 9 yaitu 7 km. Contoh selanjutnya, Ahmad mempunyai panjang lutut sampai telapak kaki. Lutut sampai telapak kaki 52 cm dan panjang lutut sampai pangkal paha 45 cm. Jika pada saat melakukan sujud dalam sholat dibutuhkan tempat sujud sepanjang 112 cm, maka tinggi Ahmad adalah, oke, ilustrasinya seperti ini. Kira-kira ya. Nah, ini adalah jarak dari lutut ke telapak kaki 52 cm. Kemudian dari lutut ke pangkal paha 45 cm. Kemudian dari, nah ini tempat sujudnya itu dibutuhkan berapa? 112. 112 itu berarti dari A ke C itu jumlahnya 112. Ini ada 52. Berarti sisanya adalah 60. B ke C-nya 60. Oke. Nah ini ya, karena tempat sujud yang dibutuhkan 112 cm, maka panjang BC-nya adalah 112 dikurangi 52, yaitu 60 cm. Nah, segitiga BCD, siku-sikunya di B. Maka kita cari CD. CD ini adalah sisi miring. Ya, sisi miring berarti dijumlahkan ya. CD kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah BD kuadrat. BC-nya 60 jadi 60 kuadrat ditambah BD-nya 45 jadi 45 kuadrat. CD kuadrat sama dengan 3.600 tambah 2025 yaitu 5.625. Nah, maka CD-nya kita akarkan. CD sama dengan akar dari 5.625 yaitu 75 cm ya. Harusnya cm, maaf ini salah. Nah, jadi tinggi Ahmad adalah, nah berarti tinggi Ahmad itu dari A ke B, B ke D, dan C ke D ya. Ditambahkan semua jadi 52 tambah 45 tambah 75. Hasilnya 172 cm. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.